Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Nur Cahyani, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 3 dari Poltekkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan metode case review yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Hipertensi di Panti Sosial Tresnawerda, Nirwanapuri, Samarinda. Bab 4, hasil review studi kasus. Klien 1 bernama Tuan S, berumur 63 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan sebelumnya adalah buruh pabrik kayu. Alamat sebelum tinggal di panti itu berada di Balikpapan. Tanggal masuk panti itu di tahun 2013 dengan pengkajian di tahun 2019. Kamar pasien ada di Wisma Seroja. Penanggung jawabnya adalah Bapak Safarudin. Pekerjaan penanggung jawab sebagai pengasuh Wisma, sumber informasi dari anamnesa. Sedangkan pada klien 2 bernama Nyonya G dengan umur 74 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir tidak bersekolah. Pekerjaan sebelum di panti adalah ibu rumah tangga. Alamat sebelum tinggal di panti di Jalan Kehewanan. Tanggal masuk panti itu di tahun 2015. Tanggal pengkajiannya di tahun 2019. Klien 2 ini bertempat di Wisma Anggrek dengan penanggung jawab Jaka sebagai pengasuh Wisma, sumber informasinya dari anamnesa. Diagnosa keperawatan pada klien 1, yang pertama adalah nyeri kronis berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang keempat, resiko jatuh ditandai dengan kekuatan otot menurun. Diagnosa keperawatan klien 2, nyeri kronis berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang keempat, resiko jatuh dibuktikan dengan usia lebih dari 65 tahun. Diagnosa nyeri kronis berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter pada klien 1 berusia 63 tahun dan klien 2 berusia 74 tahun sama-sama memiliki keluhan nyeri pada daerah tengkuk dengan memiliki riwayat hipertensi. Klien 1 dan klien 2 sama-sama mengatakan nyeri seperti tertekan beban berat pada daerah tengkuk belakang, dan kedua klien tampak meringis sambil memegang daerah tengkuknya. Perbedaan pada kedua klien terdapat pada klien 1 mengatakan dengan skala 5 dengan tekanan darah 160/90 mmHg dan klien merasa nyeri hilang timbul. Sedangkan pada klien 2 mengatakan skala nyeri 4 dengan tekanan darah 150/100 mmHg dan klien mengatakan nyeri hilang timbul. Menurut teori, klien hipertensi mengalami nyeri kepala sampai tengkuk karena terjadi penyempitan pembuluh darah. Akibat dari vasokonstriksi pembuluh darah akan menyebabkan peningkatan tekanan vaskuler cerebral. Keadaan tersebut akan menyebabkan nyeri kepala sampai tengkuk pada klien hipertensi. Penderita hipertensi memiliki pembuluh darah cenderung kaku dan menyempit, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan aliran darah terhambat sehingga suplai oksigen ke otot berkurang dan menyebabkan nyeri kepala sampai tengkuk pada klien hipertensi. Penderita hipertensi memiliki pembuluh darah cenderung kaku dan menyempit, di mana hal tersebut dapat menghambat aliran darah sehingga suplai darah ke otot berkurang dan menyebabkan kekakuan serta nyeri. Di mana semakin tinggi tekanan darah, maka semakin kaku pembuluh darah dan lebih menyempit dan menyebabkan skala nyeri yang dirasakan semakin besar. Dengan itu, penulis berasumsi kesenjangan nyeri yang dirasakan klien sesuai dengan teori. Setelah dilakukan implementasi selama 3 hari sesuai dengan intervensi yang dibuat, penulis menyimpulkan bahwa masalah keperawatan nyeri kronis teratasi karena pada hari terakhir klien mengatakan nyeri sudah berkurang dan klien mengatakan mampu mengontrol nyeri dengan manajemen nyeri. Pada diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, hasil dari review kedua kasus tentang hipertensi pada lansia di Wisma Seroja dan Wisma Anggrek diperoleh data pengkajian meliputi klien 1 berusia 63 tahun mengatakan tidak bisa berjalan jarak jauh, berjalan dengan pelan, dan tidak bisa berjalan dalam waktu yang lama.
Klien mengatakan pernah mengalami stroke pada tahun 2011 yang menyebabkan adanya gangguan pada cara berjalan klien. Sedangkan data objektifnya didapatkan klien tampak berjalan dengan pelan dan berpegangan pada benda-benda di sekitarnya. Sedangkan pada klien 2 berusia 74 tahun mengatakan tidak kuat berjalan jauh. Klien mengatakan tidak kuat berdiri lama. Data objektifnya didapatkan klien tampak berjalan pelan dan ketika pergi ke masjid, klien dibantu oleh mahasiswa. Dari data tersebut didapatkan persamaan bahwa klien 1 dan klien 2 sama-sama tampak berjalan pelan dan lemah. Menurut teori Utomo 2010, penurunan fungsi dan kekuatan otot akan mengakibatkan yaitu penurunan kemampuan mempertahankan keseimbangan tubuh, hambatan gerak duduk ke berdiri, peningkatan risiko jatuh, dan perubahan postur. Perubahan ini menyebabkan hambatan mobilitas fisik pada lansia. Penulis berasumsi bahwa data yang didapat di atas sesuai dengan teori. Kedua klien mengalami penurunan kekuatan otot sehingga menghambat klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penulis berasumsi bahwa data yang didapat di atas sesuai dengan teori. Kedua klien mengalami penurunan kekuatan otot sehingga menghambat klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, hasil dari review kedua kasus tentang hipertensi pada klien di Wisma Seroja dan Wisma Anggrek diperoleh data dari pengkajian meliputi klien 1 berusia 63 tahun dan klien 2 berusia 74 tahun. Klien 1 berpendidikan sekolah dasar yang sebelumnya bekerja sebagai buruh di pabrik. Mengatakan klien bebas mengkonsumsi makanan apapun dan klien belum tahu berapa tekanan darah bisa dikatakan tinggi. Klien sebelumnya mengatakan bahwa klien tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang hipertensi. Sedangkan pada klien 2, klien mengatakan klien tidak berpendidikan atau tidak pernah bersekolah. Klien sebelum tinggal di panti merupakan ibu rumah tangga. Klien mengatakan sudah pernah mendapatkan informasi tentang hipertensi, namun klien lupa. Klien lebih suka makan dengan sayur tanpa lauk pauk, dan klien sering menambahkan garam pada makanannya. Persamaan pada kedua klien didapatkan bahwa klien 1 dan klien 2 sama-sama tidak berpendidikan tinggi. Perbedaannya, pada klien 1, klien belum pernah mendapatkan informasi tentang hipertensi, sedangkan pada klien 2, klien sudah pernah mendapatkan informasi tentang hipertensi, namun klien lupa. Sesuai dengan teori Beigi 2014 bahwa program pendidikan efektif adalah meningkatkan pengetahuan, meningkatkan manajemen diri, dan mengendalikan kebiasaan gaya hidup yang merugikan pasien hipertensi. Hal ini sesuai dengan kondisi klien yang berada pada tingkat pendidikan rendah. Pada diagnosa risiko jatuh, didapatkan bahwa hasil dari review kedua kasus tentang hipertensi, klien 1 berusia 63 tahun dan klien 2 berusia 74 tahun. Klien 1 berisiko jatuh karena memiliki riwayat stroke pada tahun 2011 yang menyebabkan kekuatan otot menurun pada kedua kaki klien dan menyebabkan sedikit gangguan pada cara berjalan klien. Sedangkan pada klien 2 memiliki resiko jatuh karena usia di atas lebih dari 65 tahun, yaitu 74 tahun. Proses penuaan memiliki peranan dalam hal keseimbangan tubuh pada lansia di mana terjadi perubahan komponen biomekanik, salah satunya penurunan kekuatan otot. Pada kontrol postural yang mungkin memegang peran penting pada sebagian besar kejadian jatuh. Penelitian ini dilakukan oleh Novianti 2014. Sedangkan teori De Niro 2017, usia tua lebih dari 65 tahun akan mengalami penurunan dalam kemampuan melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari, sehingga fleksibilitas yang dimiliki akan semakin menurun dan menyebabkan resiko jatuh yang lebih besar. Dari teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kedua klien sama-sama memiliki risiko jatuh. Kesimpulan, hasil pengkajian yang didapat dari kedua klien menunjukkan adanya tanda dan gejala yang sama, di mana klien 1 dan klien 2 sama-sama mengeluh merasakan adanya sakit kepala dan nyeri pada tungku. Hal ini menunjukkan jika seseorang terdiagnosis hipertensi memungkinkan akan muncul masalah dan keluhan yang sama yang akan dirasakan oleh penderita.
Kesimpulan diagnosa yang muncul pada kedua klien umumnya sama, namun ada satu diagnosa yang faktor resikonya berbeda. Diagnosa yang sama pada kedua klien adalah nyeri berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, di mana klien 1 memiliki diagnosis resiko jatuh ditandai dengan penurunan kekuatan otot, sedangkan pada klien 2 memiliki diagnosis resiko jatuh ditandai dengan usia yang lebih dari 65 tahun, yaitu 70. Diagnosis yang sama yang muncul pada kedua klien disebabkan oleh adanya tanda dan gejala yang sama pada kedua klien. Kesimpulan intervensi yang disusun oleh penulis disesuaikan dengan diagnosis yang diangkat. Diagnosis yang sama yaitu nyeri berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan resiko jatuh. Dari diagnosis yang sama, klien tidak mengalami intervensi yang berbeda. Kesimpulan intervensi yang disusun oleh penulis disesuaikan dengan diagnosis yang diangkat. Diagnosis yang sama yaitu nyeri berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan resiko jatuh. Dari diagnosis yang sama, klien tidak mengalami intervensi yang berbeda. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua kasus di atas dilakukan selama 3 hari perawatan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua klien menunjukkan tanda dan gejala yang sama. Kedua klien mengatakan merasa lebih nyaman setelah dilakukan kompres hangat untuk mengurangi rasa nyeri pada tungku. Sekian dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.